Perang gerilya adalah salah satu strategi perang yang ada dalam kemiliteran. Gerilya sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol yakni guerrilla yang artinya perang kecil. Perang gerilya sendiri pada hakikatnya adalah sebuah teknik perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi disertai dengan kecepatan penuh yang dilakukan oleh kelompok yang lebih kecil. Hasil yang dihasilkan oleh teknik perang gerilya ini cenderung lebih efektif dan efisien. Penggunaan perang gerilya dalam sebuah perang menjadi langkah efektif karena dapat mengelabui, menipu, dan melakukan sabotase terhadap lawan secara kilat. Nyatanya, taktik ini sangat manjur untuk menyerang musuh dalam jumlah besar, apalagi yang tidak menguasai bagaimana medan pertempuran atau medan perangnya. Perang gerilya dilakukan dengan cara muncul dan menghilang begitu saja, mondar-mandir di wilayah perang, sehingga musuh tidak dapat melihat secara jelas anggota pasukan kita. Bagi prajurit, taktik perang gerilya sangat baik karena bisa mengelabui musuh hingga menyerangnya secara tiba-tiba. Selain itu, taktik perang gerilya juga sangat cocok digunakan untuk menyerang musuh yang memiliki jumlah pasukan yang lebih besar. Di Indonesia sendiri, taktik perang gerilya merupakan taktik yang sering digunakan, seperti dalam Revolusi Kemerdekaan 1945 hingga 1949. Banyak peristiwa perang besar di Indonesia yang menggunakan taktik perang gerilya. Salah satunya terjadi pada pertempuran Ambarawa yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, taktik perang gerilya sudah digunakan, seperti pada peristiwa Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat, peristiwa Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830, dan peristiwa Perang Makassar yang terjadi pada 1666 sampai 1669. Di Indonesia terdapat beberapa tokoh yang menggunakan taktik perang gerilya dalam perjuangannya, seperti Jenderal Sudirman yang menggunakan taktik serangan mendadak dan mobilitas yang tinggi untuk melemahkan musuh. Strategi ini tidak hanya menekan pasukan Belanda, tetapi juga menunjukkan ketahanan dan tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Jenderal Ahan Nasution juga menggunakan taktik perang gerilya setelah Belanda menguasai wilayah Yogyakarta. Beliau menggunakan strategi ini dengan menghindari pertempuran langsung dan melakukan serangan mendadak, mengganggu logik Belanda, dan menjaga semangat perjuangan. Doktrin perang rakyat semesta yang dirumuskannya menekankan perlawanan rakyat yang dilakukan secara terorganisir. Strategi ini berhasil melemahkan Belanda dan membantu Indonesia tetap berfungsi sebagai negara yang merdeka, yang akhirnya memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Kemudian Robert Walter Mongensidi, yang menggunakan taktik perang gerilya dengan mengorganisir dan melatih pasukan serta meningkatkan moral mereka melalui taktik serangan mendadak dan gangguan logistik. Mongensidi membantu melemahkan kekuatan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan dedikasi yang tinggi. Yang terakhir adalah Ranggong Daeng Romo. Beliau menerapkan taktik gerilya seperti serangan mendadak, sabotase, dan gangguan logistik untuk melemahkan musuh dan menciptakan ketidakstabilan di kalangan penjajah. Beliau juga terampil dalam mengorganisasi pasukan gerilya dan menjaga moral mereka, serta berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal.